Ngaku dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Assalamualaikum edan warahmatullahi guys, wabarakatuh. dengarkan nih. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Saintis karena sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menyelesaikan ini sudah menjadi. Ya, ini Latifah guys. Gedabrus tingkating. Stres mungkin ya. Akhirnya amnesia. Bahwa foto pada ijazah Joko Widodo bukan foto dari presiden. Oke, baik Bu Tifa. Ya, coba sekarang Bu Tifa perhatikan foto berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Ya, ini adalah foto artis ternama, penyanyi ternama dari grup band legendaris Indonesia, Dewa 19, yang namanya Ahmad Dhani. Ya, ini foto masih muda. Ya, kemudian coba perhatikan yang ini. Ah, ini siapa ini? Ah, ya. Ayo, ya sekarang udah gundul, ya. Tapi tetap Ahmad Dhani, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kesaksian Dr. Mangkrak ya sebagai saksi ahli di sidang ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo yang menurut saya sangat tidak bermutu, dan bukan hanya menurut saya sebetulnya, tetapi sebagian besar netizen juga menyatakan hal yang sama. Dan sudah bisa diduga pernyataan si Dr. Mangkrak yang satu ini, yaitu Dr. Mangkrak dari planet Pluto ini, ya mencela-mencele dan tidak logis, jauh api dari panggang. Kali ini yang dibahas oleh si dokter kurang kerjaan tersebut adalah tentang foto ijazah Jokowi. Menurutnya 1000 triliun % ya, foto tersebut berbeda dengan Jokowi. Tidak menunggu lama, netizen langsung bergerak angkat bicara ya. Bahkan si mulut si Dr. Mangkrak ini langsung disumpal sampai nggak bisa ngomong. Ya iyalah, masa foto 40 tahun yang lalu disamakan dengan kondisi orangnya saat ini? Ya jelas beda, foto saya aja sewaktu TK dengan sekarang nggak bisa orang mengenalinya. Ngakunya dokter, tapi logikanya terbalik-balik, koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bro, bangsa kuntilanak dan manusia itu hidup di alam berbeda, mereka punya kelompok masing-masing. Begitu pula bentuk dan perilakunya, biasanya peranakan makhluk halus atau kuntilanak itu menyeramkan, dan suka menipu. Bangsa manusia itu mayoritas baik, cantik, bicaranya juga santun. Bro, kira-kira yang mana, pasukan kuntilanak, yang dia suka bicara ngawur dan tebar berita bohong? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya, ya kan? Yang benar-benar gadis, ya, manis manja, yang bagian atas lah, ya kan? Kalau yang di bagian bawah ini, seperti yang ditulis oleh netizen, siluman ular, alias si apa namanya itu, kuntilanak jadi-jadian. Ya coba aja bandingin semuanya pakai kacamata. Coba tengok kacamata yang paling gelap tuh. Saya nggak body shaming loh ya, saya cuma numpang ketawa. Lanjut. Menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelek. Pak Joko Widodo mantan presiden. Nah ini ketika saya melakukan pengujian dari foto ijazah Joko Widodo dengan foto
sebesar 92,30%. Artinya dia sudah terbukti secara ilmiah bahwa foto pada ijazah Joko Widodo bukan foto dari Presiden. Oke, baik Bu Tifa. Ya, coba sekarang Bu Tifa perhatikan foto berikut ini. Perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Ya. Ini adalah foto artis ternama, penyanyi ternama dari grup band legendaris Indonesia, Dewa 19. Yang namanya Ahmad Dhani. Ya, ini foto masih muda. Ya. Kemudian coba perhatikan yang ini. Ah, ini siapa ini? Ah, ya. Ayo, ya sekarang udah gundul, ya. Tapi tetap Ahmad Dhani, ya kan? Itu sama seperti pendapat Bu Tifa soal foto Pak Jokowi. Muda sampai tua sampai sekarang ya beda. Jadi perubahan fisik seseorang itu kehendak Tuhan, ya. Ini sama aja Bu Tifa melawan kehendak Tuhan. Itu berbahaya, ya. Jadi kalau mau memeriksa ijazah seseorang itu asli atau tidak, ibu harusnya cek ke Dikti. Di sana ada komplit. Atau ibu cek ke UGM, apakah benar Pak Jokowi pernah kuliah. Kan sudah menyatakan pernah, ya kan, teman-teman kuliahnya banyak, ijazahnya sah ada. Mau apa lagi? Ya, masa mereka ijazah seseorang lewat foto, ya kan? Kalau gitu semua ijazah di Indonesia palsu, Bu. Ya, termasuk punya ibu tuh palsu itu. Karena fotonya beda. Ngawur, Bu, ngawur. Udah pulang. Ditungguin bapak tuh di rumah. Lah iya, ngawur. Inilah yang disebut ngawur pol ngawurnya. 9.000 triliun juta miliar persen ya, ngawur. Ya jelas beda dong, ya kan, foto. Jangankan gitu. Foto 10 tahun yang lalu saja dengan foto sekarang, itu ya beda gitu loh. Apalagi foto 40 tahun yang lalu. Dan ini pengalaman pribadi saya saja ya. Saya punya foto waktu TK ya. Foto waktu TK itu dipajang di lemari gitu loh di rumah saya. Nah, kemudian saudara saya, coba bayangin, saudara Dekat. Nah, itu ketika ditanya itu fotonya siapa, dia nggak tahu bahwa itu foto saya. Coba bayangin. Nah ini ya kan. Foto 40 tahun yang lalu, foto Jokowi. Ya jelas beda, kocela. Lanjut. Saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang ini sudah menjadi. Ya, inilah Tifa guys. Gedabrus tingkat tinggi. Stres mungkin ya, akhirnya amnesia. Di podcast ini dia mengatakan seorang saintis peneliti 35 tahun. Sedangkan di pengadilan dia disumpah loh. Kok bisa berubah ya? Belum lama. Berarti kan apa yang diomongkan dia itu kan halusinasi tingkat tinggi dan gedabrus. Gitu kok masih ada yang percaya itu kan wis logikanya udah nggak main ya. Selama ini kita itu berusaha untuk mencerna apa toh cangkem iki ngomong apa toh, bilang apa sih ya dia berusaha mengelabui dengan kata-kata sains yang mungkin tidak diketahui secara publik umumnya ya. Omongnya wis terlalu tingkat tinggi guys, sehingga dia itu amnesia, nggak ngerti gitu. Mungkin dia sendiri juga nggak ngerti apa yang dia bicarakan gitu guys. Jangan mis halusinasi dan gedabrus tingkat tinggi. Tiba Miss gedabrus dan halusinasi tingkat tinggi. Ya, ini ya menurut saya ya bukan, ini menurut saya disengaja loh. Sengaja ngomongnya mencela-mencele, kemudian nanti akan muncul sebuah narasi bahwa si dokter mangkrak ini mengalami gangguan psikologi.
dan mendekati gangguan jiwa sehingga dia tidak bisa dituntut dalam bentuk apapun. Iya kan? Iya, saya curiganya seperti itu. Bahwa si dokter mangkrak ini sengaja gitu loh. Ngomong sekarang A, besok B, lusa C gitu kan. Minggu depan D, bulan depan Z gitu kan. Nah, ini menurut saya juga ya tidak jauh beda lah dengan junjungannya ya kan. Junjungannya siapa bang? Yaitu si Abah, Abah Wan Nepal, Abah Wan Ngibul. Lanjut. Mas Wapres, buka les bahasa Inggris nggak? Kalau buka, tolong dong, bolehlah saya mendaftarkan seorang dokter les di Mas Gibran gitu, biar bahasa Inggrisnya loncer gitu, biar nggak malu-maluin. Katanya kirim surat ke Donald Trump, tapi bahasa Inggrisnya belepotan. Kira-kira dia nulis pakai Google Translate atau apa nih? Ngeri. Udah gini aja, kalau si dokter mangkrak nggak usah dilesin bahasa Inggris ya, dia mending dilesin bahasa planet gitu loh, bahasa alien, karena dia tidak hanya akan meminta bantuan ke PBB ya kan, karena kalau minta bantuan ke PBB saat ini sudah sangat mudah, apalagi banyak AI yang bertebaran di media sosial ya, di dunia maya, yang itu semuanya gratis ya kan, jadi nggak bisa bahasa Inggris nggak masalah. Kalau mau lapor PBB minta tolong AI aja. Yang sulit itu adalah ketika si dokter mangkrak dan kawan-kawan ingin melapor ke alien di planet Pluto sana. lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan nih. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Likey. Ini siapa sih yang bikin konten macam kayak gini Itu loh. Apa sisi tompel cengar-cengir. Saya bacakan ya, tulisannya menarik nih. Mereka nggak tahu, aku juga gila. Dan bagian bawah nih, jurus terakhir teroris lepas dari hukuman penjara, ngaku gila. Ternyata orang gila. Ya wajar aja orang gila, omongannya ngawur, ngedabrus, ya seperti itulah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.